Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 14-21. Saudara-saudara, aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, Ia menguatkan dan meneguhkan kalian oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kalian berakar dan beralas dalam kasih. Aku berdoa supaya kalian bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kalian dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa semoga kalian dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau kita pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 49-53. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya,
ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah api itu telah menyala. Ada sebuah berita tentang api yang menyala lebih dari 6.000 tahun. Berita ini ditulis oleh Novia Aisyah dalam Detik Edu pada tanggal 24 Mei tahun 2023. Lokasinya sekitar 30 meter di bawah Gunung Wingen atau Wingen dalam bahasa aborigin yang berarti api, New South Wales, Australia. Gunung Wingen kemudian lebih dikenal dengan nama Burning Mountain. Kobaran api ini dipicu oleh tumpukan batu bara yang ada di bawah gunung. Panas yang keluar dari api ini menyebabkan area sekitar 50 meter dari sumber api ini tidak memiliki tumbuhan apapun. Api ini seringkali disebut juga sebagai api abadi. Saudaraku terkasih, api yang menyala seringkali juga dikenal dalam kitab suci sebagai tanda kehadiran Allah. Sebut saja seperti dalam Keluaran 3 ayat 2, sering kita kenal dengan peristiwa semak duri. Tiang api yang tampak pada malam hari dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Api yang turun membakar persembahan Nabi Elia di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Dan Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api turun ke atas para rasul. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 3. Yesus yang melempar api ke bumi menuntun orang kepada kebenaran. Setiap orang yang menerima Yesus perlu mengambil sikap tegas. Konsekuensi dari pilihan ini adalah berada di jalan Yesus, jalan kebenaran, dan menuntun kepada hidup yang kekal. Sedangkan mereka yang tidak bertahan di jalan Yesus, dengan sendirinya memisahkan diri dari jalan keselamatan dan menuju kepada kematian kekal, di mana terdapat api yang menyala-nyala dengan ratapan dan kertakan gigi. Sebagai pengikut Kristus, kita dinasehatkan oleh Rasul Paulus agar jangan padamkan roh, api Tuhan dalam diri kita yang sekalipun pudar nyalanya, tetapi tidak dipadamkan oleh Tuhan. Kita dibantu oleh Rasul Paulus, juga yang senantiasa mendoakan kita, para pengikut Kristus, sebagaimana dalam bacaan pertama hari ini, agar Bapa meneguhkan dalam rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan berakar serta berdasar dalam kasih. Agar kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan agar kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah.
Dalam kepenuhan Roh Allah ini, semoga kita senantiasa memiliki api yang menuntun kita kepada jalan kebenaran dan kehidupan abadi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.